berbeda arah, saya lebih diuntungkan. Memang kalau saya ikut dari awal dan dana saya mencukupi, money management saya bagus, saya akan punya profit lebih. Tetapi dana saya nggak sebegitu. Ya, akhirnya puji Tuhan sekarang saya bertahan. Bertahan itu dalam arti karena memang saya masih bandel. Bertahan itu dalam arti saya banyak dapat profit dari gold, dari nyontek. Tapi bodohnya saya masih trading Nasdaq. Dan akhirnya loss-nya di situ. Loss-nya di Nasdaq. Dan sekarang saya akan coba komit untuk tetap trading di gold. Yang which is lebih banyak menguntungkannya. Mungkin kalau saya tidak trading di Nasdaq, dana loss saya yang dulu mungkin setengahnya sudah kembali. Nah, inilah saatnya mungkin sekarang saya harus komit untuk di gold, tidak trading yang lain, dan saya tetap nyontek. Terima kasih buat Pak Willy, buat Pak Rats, dan juga support dari teman-teman lainnya, sehingga memungkinkan saya untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi loss yang kemarin-kemarin. Jadi buat kawan-kawan, saya tidak di-endorse oleh siapapun. Saya juga nggak kenal Pak Willy. Belum pernah ketemu Pak Willy langsung, belum pernah ketemu Rats langsung. Dan setiap saya WhatsApp, setiap saya kontak, selalu disupport. Itulah makanya kenapa saya tidak beralih ke mentor-mentor yang lain. Saya tetap di sini. Karena ya jujur aja manfaatnya banyak. Mungkin demikian dari saya, dan saya juga nggak pernah lelah ikutan webinar, walaupun webinar nyontek ini mungkin saya udah berapa kali ikutan gitu ya. Tapi tetap saya masih pengen terus belajar. Itu dulu Pak Willy dan kawan-kawan yang bisa saya sharing. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Willy. Terima kasih Pak Denny, luar biasa Pak. Jadi ya namanya kita trading ya pasti ada yang namanya salah ya. Nah kalau kita udah tahu salah ya kita harus perbaiki, itu aja. Ya, namanya hidup pasti berbuat kesalahan lah. Ya, tidak ada hidup yang tidak berbuat kesalahan, maupun dalam bersosial dengan teman-teman yang lain ataupun dengan market yang ada bedanya. Ya, mungkin ada satu lagi nih, siapa lagi yang saya tunjuk ya? Saya lihat-lihat dulu nih yang hadir siapa. Mungkin ada yang mau sharing dari teman-teman? Saya, Pak. Pak Pintor, nah iya tadi saya nyari Pak Pintor, saya pikir sama Pak Pintor out. Ya silakan Pak Pintor. Ayo Pak Pintor. Saya hanya kita ya dari yang dibilang Pak Denny tadi kan. Dulu saya ada di broker lain lah, nggak usah sebut ya. Tapi bukan robot yang bodong itu, broker lokal juga. Bedanya, dia suruh lotnya itu besar sekali dibandingkan dengan yang disuruh Pak Willy. Jadi kalau Pak Willy kan suruh sama Pak Ras kan lebih bagus, modalnya besar, seperti bilang Pak Ras kan, modalnya besar, lotnya kecil, itu enak, santai gitu. Nah, terus setelah saya join, dulu saya join Trend Pro itu secara kebetulannya sih, salesnya entah kenapa iseng-iseng aja saya ikut waktu itu, udah lama kan ikut. Nah, itu yang saya lihat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang broker lain lah atau mentor lain gitu. Kalau ini kan kita selalu dibilang Pak Ras, Pak Willy, ayo perhatikan lotnya. Itu saya lihat yang signifikan jadi saya lihat memang Bapak berdua ini kelihatannya memang tulus. Kalau soal loss sama profit mungkin semua mengalami, dan kalau disiplin dengan apa itu ya kalau saya memang makin lama makin disiplinnya makin inilah makin dirasakan
makin bagus. Dan kemudian mengenai nyontek ini, robot ini, saya kira memang luar biasa lah. Disediakan kita untuk fasilitas nyontek, terus risiko sudah dibatasi, itu sangat luar biasa. Ada juga beberapa teman yang japri ke saya mengenai robot itu. Saya jelasin, banyak juga saya yang tertarik sih. Saya nggak tahu apakah sudah jadi. Jadi saya kira itu sih dari saya, itu nggak ada yang inilah. Mudah-mudahan nih Pak Willy, Pak Ras ini sukses terus, sehat terus. Soal profit sebenarnya di depan mata sudah ada, tinggal menunggu waktu aja. Dan satu lagi, memang kalau equity, kalau modalnya kecil, memang harus disesuaikan. Kelihatannya ada juga, lihat beberapa teman di tempat lain juga, itu yang pernah saya cerita di grup robot itu, modalnya kecil mau untung banyak, ya pasti cepat loss gitu. Ya kalau saya merasa, saya pun Pak Denny sama saya itu, saya juga belum pernah ketemu sama Bapak berdua ini. Jadi, Siap, Pak Into. belum pernah ketemu. Gimana? Saya hanya lihat responnya, betul responnya itu luar biasa. Aduh, Luar biasa, Pak. Luar biasa, betul. responnya jam berapa dihubungi selalu diam. Kalau misalnya lagi mobil, nanti ya Pak Pintor, nanti, wah ini saya pikir kita itu keluarga sendiri nggak pernah melayani begitu ya. Ya kira-kira gitu. Iya. Terima kasih lah Pak Iya. Willy, Pak Ras. Itu dari saya Pak, teman-teman. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya kita berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin support teman-teman semua. Ya, jadi prinsipnya yang tadi teman-teman Pak Pintor dan Pak Denny ya saya dan tim Trend Protector termasuk Pak Ras ya berusaha lah. Kita maunya memang member-member ini semua happy. Tapi kan kondisi-kondisi trading itu kan bukan di tangan kita gitu. Semuanya adalah di tangan teman-teman. Kita hanya bisa menghimbau. Menghimbau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, itu yang bisa kita himbau. Ya, yang lakukan semua teman-teman. Kenapa sih kita selalu keluarkan tools ini, tools ini, tools ini? Ya tujuannya agar ya teman-teman bisa mendapatkan profit, tujuannya itu. Ya, kalau member-member semua happy kan semakin cepat Trend Protector ini bisa berkembang, betul? Oke, jadi prinsip dari Trend Protector sebetulnya, prinsip dari nyontek sebetulnya teman-teman sudah dapatkan indikatornya, ya. Saya share ya screen-nya. Jadi metode nyontek itu diambil ya dari Trend Protector, ya. Trend Protector, tapi Trend Protectornya yang saya gunakan itu adalah reversal. Ya, jadi cara kerjanya sebetulnya gampang ya, teman-teman bisa ngikuti tanpa nyontek robot sebetulnya. Ya, hanya robot itu diberikan yang namanya money management. Money manajemennya buat apa? Ya tujuannya agar yang nyontek itu bisa mengikuti kapanpun dia lihat. Tujuannya itu. Ya, ini contoh ya, ini contoh dari indikator Trend Protector yang reversal. Nah, kalau kita perhatikan ya, robot itu kerjanya sama ya. Dia lihat panah. Panahnya lagi apa? Panahnya lagi turun. Berarti robot ini akan siap-siap sell. Sellnya di mana? Sellnya di sini nih. Setelah dia break support kalau sell. Oke. Nah, kalau buy ya setelah dia break resisten dia baru boleh buy. Kalau nggak boleh buy. Oke, jadi cara kerjanya simple ya. Jadi kalau misalkan kan banyak nih di grup, Pak, kapan nih robot masuk? Sebetulnya teman-teman bisa lihat indikator masing-masing. Indikatornya tinggal dilihat mana. Oh, lagi panah. Ya, lagi panah berarti dia belum masuk nih kan panahnya turun, berarti dia akan masuk kalau dia tembus support. Betul. Kalau dia nggak tembus support ya dia nggak akan masuk. Jadi ya benar-benar disiplin. Beda dengan kita trading sendiri, kita tidak disiplin, kita maunya masuk posisi terus. Nah, itu dia permasalahannya.
Market lagi sideways pun juga kita mau masuk posisi terus. Nggak bisa kontrol gitu loh. Dengan adanya metode nyontek, ya saya berharap kita bisa kontrol gitu. Karena dengan metode nyontek yang kita gunakan, kita lihat history deh. Ya, history ini kan saya ada jalankan di bulan Januari 2022. Berarti sudah hampir 5 bulan lah, udah 4 bulan ya. Nah, ini historinya. Kalian teman-teman bisa lihat komennya adalah trend protector ya. Nah, ini historinya. Dalam perjalanan robot ya, walaupun dia ada cut loss, ya, dia tetap mendapatkan profit sebesar 138.000 dengan modalnya 100.000, berarti 138%. Oke. Nah, dengan histori yang sudah bagus seperti ini, kalau kita nyontek disiplin, harusnya bisa profit. Betul atau betul? Betul, Pak Willy. Walaupun ada risiko, tidak ada yang bisnis tidak ada risiko. Ya, ini pernah kena risiko 2 kali ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat detail reportnya. Di sini kelihatan detail reportnya nanti. Ya, ini detail reportnya. Dia akan kelihatan grafiknya. Nah, nih, ini kena sekali. Oke. Setelah itu di sini kena nih. Ini cut loss by system ya, saya kalau turun begini. Ya, setelah itu kena kemarin. Minggu kemarin. Kena nih. Nah, karena di sini ada juga yang namanya resiko, berarti teman-teman harus prepare untuk dana dan lotnya. Ya, tidak bisa dananya kecil mau ngikutin nyontek, apalagi mau ngikutin semua posisinya, tidak bisa. Nanti akan bermasalah. Ya, minimum itu sebetulnya kalau kita nyontek yaitu $500 bisa. Kalau pakai dana 1.000 jauh lebih oke gitu. Ya, sekarang kita lihat ya kenapa harus masuk di level 1, di level 2 atau di level 3 ya, kita bisa lihat langsung perjalanannya. Saya tester ya teman-teman ya. Jadi robot ini sebelum saya launching untuk nyontek, saya optimasi dulu melalui strategi tester. Memang strategi tester ini tidak akan menjamin kejadian atau keadaan di masa depan. Ya, tapi kita bisa lihat strategi testernya. Saya mulai ya dari 0,01 lot saja. Nah, di sini kita bisa lihat, coba kita buka ya, untuk reversal. Oh, ini salah nih. Saya ulang ya. Bentar, saya template dulu. Oh, ini ada nih, trend protector system. Oke. Nah, ini dia masuk nih. Dia kan signal turun ya. Dia masuk nih, dia masuk posisi. Karena dia tembus yang namanya support. Ini adalah support. Oke. Setelah dia tembus support ini ya belum lanjut harganya. Kita lihat lagi. Nah, dia nggak lanjut ya. Nggak lanjut turun, tapi dia naik dulu. Ini namanya koreksi harga. Koreksi harga gold itu jauh ya. Bukannya sedikit, karena pergerakannya volatility-nya tinggi. Jadi koreksi goldnya itu lumayan jauh, ya makanya saya persiapkan bala bantuan. Bala bantuannya ini menggunakan averaging multi angle. Nah, jadi teman-teman nggak harus kalau nyontek itu ikuti di level 1. Teman-teman bisa ikut level 2, level 3, karena dapat harganya jauh lebih bagus. Makanya itu kadang di grup ditunggu aja, jangan di level 1. Ya, di level 2 atau level 3. Ya, tujuannya itu. Nah, dia masuk level 4 ya. Nah, ini selesai nih. Ya, ini posisinya selesai. Selesai mendapatkan profit. Dapat profit $64. Ya,
Kalau kita ikut di level sini ya, ini dapat sekitar 30 pip ya. Tapi kalau kita ikut di level 4-nya ya, itu dapatnya lebih banyak, bisa dapat sekitar 70 pip. Nah, inilah cara nyonteknya. Jadi tujuannya agar kita nggak ngikut semua posisinya robot. Ya, cukup kita follow ya pada saat robot di level 2 atau level 3. Misalkan, Pak, saya mau ikut juga dong averaging. Boleh. Ya, teman-teman gunakan lotnya paling kecil. Sekarang kan di Monex sudah ada micro lot. Ya, teman-teman dana 1000 gunakanlah 0,01 lot. Ya, kalau teman-teman sudah follow-nya di level 3, teman-teman mau main naik di 0,02 lot nggak apa-apa. Nanti di sini baru naik lagi 0,03 lot. Jadi total kebuka 0,5 lot. 0,05 lot. Ya. Pada saat robot close ya teman-teman juga harus close. Kecuali teman-teman punya prediksi harganya bakal turun lebih dalam, boleh di hold. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya. Ini saya ulang ya, karena dananya 10.000. Kalau dana 10.000, pakainya 0,1 lot. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah histori ya, backtest ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau lihat robot ini bagus atau tidak, kita harus lihat perjalanan masa lalunya dulu. Ya, perjalanan masa lalunya bagus atau tidak. Ya, ini cepat ya, cepat karena backtest. Kalau mau dilambatin bisa lebih lambat. Nah, ini dia kan sell lagi ya. Karena ini signalnya dia masih turun. Dia masih turun di sini dia sell lagi, di sini baru sell kedua. Level 2 biasanya saya sebut. Willy, Ini dapat ya, dapat profit nih. $531. Pak Willy, Pak Willy. Pak, sambil bertanya nggak apa-apa, sambil lihat testernya sambil bertanya. Ya, Pak Willy, Pak Epi Antonius, Pak Willy. Pak Willy, ini kan kita nih pemula nih, Pak Willy. Kalau penjelasan Pak Willy ini seolah-olah ini udah untuk yang sudah untuk pemahaman ulang gitu ya. Jadi bisa dimulai dari tahap awal nggak Pak Willy? Bagaimana kita membaca robot ini, kemudian bukan robot ya, tren ini, kemudian bagaimana kita menentukan posisi. Nah, mungkin gitu Pak Willy. Itu balik mengacu kepada kondisi saat ini kan kalau kita lihat di tren itu, saya coba mengikuti di tren itu, yang di breakout ya, yang di reversal itu kan sudah ada bearing ya, panah ke bawah itu bullish ya. Panah turun sudah, bullish. Nah, kemudian tembus nih indikator support, ya kan? Nah, ada tembus supportnya kita pasang nih. Nah, sekarang ini malah naik ke atas ini posisi sekarang ini. Nah, ini gimana caranya nih Pak Willy? Ini saya masih plotting tinggi nih. Karena saya udah mengikuti caranya Pak Willy nih. Harga nggak support, Pak. Ini tembus support tadi pagi, Pak. Tadi pagi close profit. Setelah itu dia belum tembus support lagi, Pak. Nah, ini nggak tembus nih. Kok di saya tembus ya? Bapak time frame-nya berapa? 1 hari, 1 jam, 1 hours. 1 jam nggak tembus. Ini Bapak bisa lihat di layar kok. Ya, ini pagi. Beda dengan saya ya. Di saya ini, saya bisa sharing screen nggak?
Bapak screenshot aja Pak, kirim ke grup Pak. Oh, saya udah apa namanya? Sudah tembus ya. Coba saya screenshot ya, sebentar ya. Tembus tadi pagi. Kalau tadi pagi betul ini nih, Bapak lihat layar nih. Ini tembus tadi pagi Pak. Tembusnya Ya. mungkin yang pertama kali Pak supportnya. Ya, Ya, tadi betul. pagi. Ya, Tadi tapi kan masih panjang nih. Maksudnya masih terus panjang kan kita kan selama belum yang support yang kedua memang tidak tembus, tapi kan dia masih di sell ya ini ya, di apa namanya di tiris ya kan. betul. Nah, sekarang posisi kan ya saya masih menunggu saja gitu kan, karena saya pikir kan harusnya tren dia akan turun nih walaupun dia sideways gitu ya. Tapi Belum tentu turun Pak, bisa jadi naik. Karena kan nah, makanya itu. kenapa robot itu tidak open posisi sell, karena dia tidak menembus support yang kedua ini nih, yang di bawah ini nih. Nah itu dia. Ini Dia dia tidak tembus itu. memang Nah, secara itu maksud saya itu gimana? Pak trading itu Maksudnya gimana? Nah, itu maksud saya gini, kita kan mau belajar nih mengikuti itu ya, membaca tren, kemudian membaca gambar, terus mengambil posisi. Kecuali kalau kita ambil robot, ya sudah ngikut aja gitu kan, sudah diatur oleh program. Nah, kita coba manual nih. Nah, apa yang salah di saya dalam hal menganalisa? Bapak Jadi, selnya di berapa Pak? kenapa? Selnya di harga berapa? Selnya saya ngambil XAU itu selnya di 18.7. Itu price ya. Iya 18.70 sama 75. Berarti kan di bawah nih Pak. Bapak di bawah ya. Ya. Sebetulnya belum ada kondisi untuk dia drop lagi, Bapak sudah sell. Itu kembali lagi namanya tidak disiplin Pak. Jadi kenapa sih saya keluarkan tools yang namanya contekan, tujuannya adalah disiplin. Contekan itu manual loh Pak, bukan menggunakan robot. Manual, tapi manualnya mengikuti transaksinya dari robot. Tapi pagi sempat tembus ya Pak Willy ya. Pagi tebus harusnya udah profit. Kalau Ya, selnya di sudah. 71 harusnya sudah profit. Ya, sudah profit saya memang. Sell lagi setelahnya. Bapak Ya, tambah betul. posisi sell. Ya, betul. Saya sell setelahnya lagi. Nah, secara disiplin itu tidak boleh. Harus sell lagi kalau dia tembus lagi support. Jadi Nah, kita, ini maksud saya gini Pak Willy, ini kan banyak juga di sini pemula ya, yang benar-benar pemula ini. Kalau misalnya yang tadi Pak Willy sampaikan itu kan lebih ke pengulangan buat yang sudah paham gitu ya, merimain gitu. Nah mungkin itu yang perlu diulang lagi lah Pak Willy, gimana caranya biar ini nih kita nggak salah ngambil action terhadap gambar ini gitu Pak Willy. caranya gampang Pak. Caranya Bapak nyontek aja. Kalau robot itu ada posisi Bapak ngikut, kalau nggak ada jangan ikut. Itu caranya Pak. Buat seorang pemula pun juga itu udah paling gampang. Tujuannya adalah nyontek saja. Kalau robot nggak ada posisi ya kita jangan transaksi. Ya saya masih ragu tadi ini kan saya melihat masih ada tembus ya, titik-titik biru ini kan tembus nih, makanya coba saya sell lagi walaupun yang support kedua nggak tembus memang sempat kena satu terus nggak tembus terus dia naik ke atas. Sebetulnya nggak boleh. Kalau kita bicara dengan rulesnya trend protector nggak boleh. Ya, jadi sekarang posisi harus tunggu tembus lagi. Kalau posisi seperti ini kan saya plotting nih Pak Willy sekitar 6-7 poin ya. Sekarang kan 79 saya belinya 75 ya. 175, 170, berarti ada 9 dan 4 poin. Ini sebaiknya gimana Pak? Kalau untuk saat ini sih harga belum tren sih Pak. Tungguin aja Pak sampai nanti Bapak siapin stop loss tapi. Ya, tunggu aja dulu ya. Ya tungguin aja nggak apa-apa karena harganya kemungkinan akan sideways ya. Bapak pasang stop loss di 18.84 lah. 1884 ya. Jadi 84 berarti 14 poin ya. Enggak, 5 poin lagi kok Pak dari harga sekarang. Oh iya, 5 poin lagi dari sekarang. Ya, dari 14 poin dari harga Bapak sell 1870 ya. Iya. Ya. Tapi dari sekarang jadi kesalahan saya tadi itu ya. Saya tidak membaca yang support kedua, tapi saya lihat kok
seolah-olah ini kan sudah tembus di support pertama gitu. Makanya saya tambah lagi selnya. Ya, analisa Bapak mungkin udah benar, cuman lebih baik tunggu robot ambil posisi dulu baru kita nyontek. Gitu ya. Oke. Jadi cara kerja robot itu panah turun ya. Bapak boleh sell kalau dia tembus ini, Pak. Tembus support. Bapak boleh sell lagi kalau dia tembus support lagi. Selama dia support, kita nggak boleh sell dulu, kita masih wait and see. Ya. Ya, ini kesalahan saya tadi. Saya pikir ya, makanya saya belum paham membaca gambar ini. Saya pikir ini tembus. Terus ya udah ambil tarik ke kanan aja kan pakai garis itu. Tarik ke kanan, coba Bapak turunin garisnya itu. Ah, itu kan ada titik-titik tembus tuh. Udah saya tambah aja selnya lagi kan. Saya nggak ngelihat lagi yang support kedua tadi itu. Ya nggak apa-apa Pak, buat pelajaran aja. Jadi prinsipnya yang saya infokan di sini sebetulnya dasar sih Pak. Standar banget kok. Kita bukannya kayak expert lah. Kalau kayak expert mah udah gambar-gambar kayak Pak Janawi itu udah kayak expert. Ya. Ini cara trading paling simpel kalau menurut saya. Tuh yang penting kita bisa disiplin aja kok, itu aja. Ya, Pak Willy, Pak Raj, makasih, ini kesalahan saya nih. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak simak ya Pak, simak yang hari ini saya infokan ya. Prinsipnya adalah cara kerja dari robot yang kita contek ya, itu mengikuti indikator dan rules dari trend protector. Rules-nya apa? Saya ulangi lagi. Kalau dia ada panah turun, ya berarti dia siap-siap sell. Sell-nya kalau dia tembus support, ini baru dia sell. Ya, setelah tembus support dan close profit ya dia nggak akan sell lagi. Dia akan sell lagi kalau dia tembus lagi support. Ya, berarti saya salah di situ ya tadi ya. Saya sell lagi. Contoh di yang lalu, di beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, nah di sini ini panah naik ya, panah naik di sini buy. Profit stop. Ya, kita boleh buy lagi kalau dia tembus lagi sini nih, Pak. Profit stop. Ya, boleh buy lagi kalau dia tembus ini. Bisa satu hari itu nggak ada transaksi ya Pak ya kalau kita ngelihat gambar ini ya? Bisa, betul. Bisa. Kita bukan cari transaksi yang banyak, tapi kita cari kualitas dari transaksi yang kita akan jalankan, Pak. Pak Willy, itu tadi malam ada juga teman kita diskusi seperti itu persis. Jadi kelihatannya yang dilihat Bapak tadi itu support yang sudah berlalu ya? Ya. Ya, yang sudah tembus itu. Iya. Nggak lihat lagi di bawah support muncul baru lagi yang belum tembus itu. Ya. Iya. Belum muncul jadi support yang sudah berlalu. Jadi simpel sebetulnya. Selama belum berlalu ya, belum ada support baru, itu juga tetap kita nggak boleh sell kalau udah profit. Kita akan tunggu support berikutnya. Itu dilakukan oleh robot. Nah, pada saat kita mau close ya, mau take profit gitu, itu kan pada saat jam pertama tadi itu yang tembus support pertama kan cukup panjang sampai nyenggol dikit yang support kedua itu, Pak Willy. Nah, kita kapan meng-close-nya ini? Apakah kita nunggu sampai berbalik ke atas lagi sehingga nggak dapat profitnya, atau sudah di cut profit aja gitu? Gimana? Pak. Ya? Selalu pakai target profit, Pak. Oh, ya. TP. Selalu pakai TP. Jangan biarkan kita melakukan close sendiri, karena kita kadang-kadang manusia itu udah turun, wah nanti bisa turun lagi, oh nanti bisa turun lagi, nggak tahunya harganya balik. Ya. Biasakan pakai target profit. Biasakan itu dulu. TP-nya berapa, Pak? Kalau posisi seperti ini, evaluasinya TP-nya berapa, Pak? Bapak, saya kembalikan kalau TP itu sesuai dengan target profit masing-masing orang. Kalau mengikuti robot, ya TP-nya itu adalah $5 atau 5 poin. Itu kalau mengikuti robot. Tapi kalau teman-teman trading sendiri, gunakanlah target profit sendiri. Ya, target profit yang memang teman-teman sudah set up. Misalkan, saya yang di sesi pertama tadi udah sempat dapat itu, Pak. Nah, kalau misalkan Pak, saya mau profitnya lebih tinggi lagi, boleh, tapi pakailah trailing stop atau stop loss profit. Ya. Jadi walaupun harga berbalik kita tetap dapat profit, memang memang lebih kecil, tapi nggak apa-apa, yang penting profit dibandingkan kembali minus.
Jadi memang gini Pak Willy, maaf ini saya salah sedikit ya. Halo? Ya, 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 Pak. Pak. Silakan, Pak. Ya, memang Pak Willy kemarin ada teman kita salah satu kami diskusi, memang harusnya yang mendasar itu harus terus diulang-ulang, dan saya bilang ya ditonton recordnya gitu kan. Yes. Mungkin Bapak yang hubungi saya itu dikira saya sudah expert kayak Pak Janawi atau apa, padahal saya hanya melihat ini aja. Saya jelasin seperti itu, tapi saya lihat memang aku rasa masih banyak di antara kita bahkan yang mengerti benar mengenai support dan resisten kurang paham, padahal di apa itu di apa namanya 2 webinar sudah ada, recordnya pun sudah ada. Ya memang sih harus rajin lah ya. Saya pun sudah beberapa kali ikut webinar, setiap ada waktu kalau ada webinarnya Pak Ras, Pak Willy, selalu saya ikut. Jadi memang betul dibilang bahwa tadi Pak Willy harus kita apa namanya harus kita tekankan teman-teman yang mendasar itu harus dikuasai betul. Ya walaupun sederhana harus dikuasai betul baru bisa ikut seperti bicara seperti ini Pak Willy. Ya maaf ini. Ya terima kasih. Setuju Bang Pintor, setuju banget. Belum Diulang-ulang biar kita Iya. hatam ya. Iya betul. Sebelum teman-teman nyontek kan biasanya saya suruh belajar dulu tentang indikator trend protector agar bisa mengikuti nyontek. Iya. Selalu begitu. Apalagi ada recordnya, sebenarnya sambil makan sambil apa bisa nonton recordnya. Udah dikasih di grup recordnya juga, ya udah kadang saya kasih ke private secara pribadi sudah. Ya sebetulnya memang setiap Selasa kita ada webinar edukasi. Nah karena kemarin bulan puasa kita stop dulu. Karena kan kita nggak tahu jadwal orang mau taraweh atau segala macam kan kita stop dulu. Nah, kita akan mulai lagi memang setelah Lebaran untuk webinar edukasi. Jadi webinarnya memang saya bedakan agar teman-teman bisa ngikutin gitu loh. Kalau dicampur aduk kan teman-teman pusing. Itu. Jadi ya memang saya sebetulnya sebelum nyontek ini saya minta teman-teman yang mau nyontek itu pahami dulu cara kerja trend protector. Jadi sebetulnya jadi enak. Betul. Nah, jadi pada saat webinar hari ini ya kita hanya belajar tentang nyontek. Nah, prinsipnya sebetulnya simpel, hal yang seperti tadi saya sampaikan itu prinsipnya. Ya, simpel banget kok, tinggal kita disiplin atau tidak itu aja. Ya, itu Pak Willy. dari kita langsung menggunakan indikator. Nah, kalau langsung menggunakan indikator ya, berarti kan kita harus persiapkan money manajemennya. Money manajemennya mau menggunakan apa bebas. Tapi dari sisi robot, money manajemennya menggunakan averaging namanya martingale. Tujuannya agar cepat tercapai pada saat kita floating. Ya. Kendalanya, kelemahannya adalah minusnya bisa besar. Itulah yang harus dihadapi. Jadi teman-teman nyontek nggak harus nyontek semua posisi. Misalkan Pak saya mau nyontek tapi saya mau pakai stop loss dan taking profit, boleh bebas kok. Ya, nyontek ini adalah trigger doang, trigger untuk teman-teman entry. Tidak diwajibkan untuk teman-teman ikut semua posisi robot. Kalau teman-teman ikut semua posisi robot, ngapain teman-teman nyontek? Pakai aja robotnya langsung, betul? Ya, dengan nyontek kita bisa sesuaikan posisi, ya, dapat harga mungkin lebih bagus. Tapi kalau kita ikut robot, kita harus ikuti semua posisinya. Nyontek ini lebih fleksibel. Ya, ini adalah robotnya ya. Jadi teman-teman bisa paham nih kalau teman-teman perhatikan. Konsepnya sederhana sama seperti yang tadi saya sebutkan. Ini panah masih turun ya. Kalau dia tembus lagi support sini ya, dia baru sell. Kalau dia nggak tembus, nah ini keluar nih panah naik nih. Dia berubah jadi bullish up, berarti dia akan buy kalau dia tembus resisten. Balik, kalau dia tembus support dia nggak akan mengambil posisi apapun. Ya, nah pada panah naik berarti kita wait and see. Wait and see apa? Tunggu dia tembus
tembus resisten. Itu pun yang dilakukan robot sama, nggak ada beda. Yang membedakan adalah money manajemennya saja. Ya, jadi yang saya ajarkan kepada teman-teman itu sebetulnya sudah saya ajarkan di edukasi, di webinar edukasi. Pak, ini harganya turun terus, berarti saya nggak dapat profit dong. Ngapain dipusingin? Ya, kita di sini menggunakan indikator yang ada, nggak usah peduli harganya mau turun, ya nggak usah dipusingin. Betul. Banyak orang pusingin, wah Pak harganya turun Pak, saya nggak bisa dapat untung. Nah itu yang cilaka. Begitu dia sell harganya naik. Nah itu ya yang buat masalah itu yang seperti itu. Lihat, tembus kan kenceng kan, tapi robotnya nggak ambil ya nggak apa-apa. Toh nggak ambil nggak merugikan kita kok. Yang merugikan kita pada saat kita masuk harganya balik, itu yang merugikan kita. Yang jadi Pak masalah. Willy mau tanya Pak. Banyak orang nggak tahan gitu loh. Nah ini robot masuk nih, tuh baru dia robot masuk karena dia tembus resisten. Kalaupun misalkan robot masuk buy di sini, nyungsep nggak nyungsep. Ya, ya. Betul ya, berarti kita harus nunggu, biarin aja harga bergejolak. Selama kita nggak ada posisi ya kita nggak usah pusing. Jadi banyak orang nih kalau saya lihat nih banyak orang yang lakukan, Pak panah udah naik Pak, no harganya udah turun Pak, jauh Pak. Wah udah waktunya saya buy, begitu di buy harganya lanjut turun. Nah itulah yang terjadi. Dengan adanya contekan ini, itu buat kita semua disiplin, itu doang. Saya mau orang disiplin. Pak Willy ulang lagi, Pak Willy. Case yang kayak gini, panahnya ke atas ya, kemudian tidak tembus di resisten, diam aja dulu ya Pak ya. Dengan baik. Jamin dulu. Terus ketemu lagi, nggak ketemu lagi resisten, dia makin turun lagi, nggak ketemu lagi. Tunggu dulu. Nah, nanti baru pada saat tembus resisten ini baru dipasang posisi buy ya. Harganya juga dapetnya kan di bawah, Bang. Ya, paling bawah ya. Iya, tapi satu hari kita nggak ngapa-ngapain ya Pak Willy ya, 2 hari, 1 hari setengah. 2 hari nih, nggak ngapa-ngapain nih 2 hari. Ya. Pak Willy, Pak Hamdani, Pak Willy. Banyak kan, lebih baik kan dana teman-teman utuh dibandingkan minus pusing pala. Ya, betul. Mau tanya Pak Willy. Pak Willy. Ya, silakan Pak Hamdani. Ya, saya Pak Hamdani. Ya, Pak Willy, saya berapa minggu terakhir ini memang udah coba semaksimal mungkin disiplin dengan robot Pak ya dalam nyontek itu. Alhamdulillah sering Pak profit bagus gitu. Nah, cuman yang jadi apa kita saya gitu kendalanya kan lebih disarankan kita masuk itu di level 3 atau 4 dari Pak Willy. Ya. Tapi kadang-kadang level 1 dia sudah udah close. Level 1 2 close. Kadang-kadang kita masuk di level 1 level 2 itu, Pak. Tapi ya nggak tahan gitu. Dan kadang-kadang lotnya besar gitu di level 1 level 2 itu yang sering jadi kendala Pak Willy. Dan jadi kendala Pak, itu jadi penyakit. Waktu robot close kita masih minus kan. Iya, ini gimana Pak Willy? Memang nggak boleh kita masuk di level 1 2 itu seperti itu gitu. Boleh Bapak masuk level 1 boleh, tapi pakailah lotnya yang paling kecil. Kan ada mikro, tergantung dana. Kita kembali lagi ke dana. Misalkan dana saya 5.000 misalkan ya. Berarti Bapak masuk di level 1-nya 0,05. Oh. Begitu level 2 ya 0,1. Jadi sebaiknya seperti itu Pak Willy ya, semakin tinggi levelnya lotnya itu lebih ke deret hitung ya, deret ukur aja ya. Lebih gede dikit Pak, bukan gede banget ya, gede dikit ya. Penyakit juga gede dikit. Iya. Ya, yang sekarang gini Pak, berusahalah kontrol untuk greedy. Itu kontrol greedy itu paling penting. Oh. Ya, karena begitu orang merasa yakin, orang merasa ini luar biasa, greedy-nya nggak ketulus. Iya. Bisa aja 0,05 di depan. Begitu level 2, 0,1. Begitu level 3, 1 lot.
Itu cilaka. Iya. Ya, itu bisa menjadi tepuk tangan, menjadi nangis. Yang kedua saya tanyakan Pak Willy, kalau kita pakai strategi robot sudah close, tapi kita belum close Pak, dengan harapan masih kalau kita buy masih naik menurut baris kita. Tapi sering saya terbalik gitu Pak. Robot udah close, kita nggak close, nyatanya kita salah jadinya gitu. Ini gimana Pak Willy? Harus sama-sama close dengan robot Pak Willy? Harusnya sama-sama close Pak. Tapi kalau masih minus ya Bapak lagi. Tapi ya nunggu lagi, kita kan melihat prediksi lagi Pak. Kira-kira harganya bisa jauh atau tidak. Ya. Bergeraknya. Memang nggak bisa prediksi itu 100%. Nah, Bapak bisa melihat prediksinya dari Pak Janawi itu bagus. Boleh ngikutin prediksi dari Pak Janawi. Tapi tetap ya namanya kita sudah floating ya itu tujuannya kita harus menyelamatkan floating kita agar bisa close dengan profit. Iya. Tadi pagi saya lihat panah aja Pak, panah reversal itu saya sell Pak. Alhamdulillah profit Pak. Ya, kalau robotnya belum masuk itu. Ya, robotnya memang di stop Pak karena ada non farm Pak. Oh ya. Kita udah stop. Ya, jadi kalau di sini sell ya dapat profit. Dapat ya. Saya pakai tadi dapat Pak. Iya, dapat profit kok. Ya, cuma kalau sell lagi ya bisa nyangkut karena harganya kan naik. Ya, saya nggak masuk lagi, sekali aja gitu. Ya, jadi lagi ke teman-teman ya boleh teman-teman berinovasi boleh, tapi ya tetap kalau bisa ya disiplin aja lah, ngikutin ya. Kan dikasih tools yang simple banget, gampang banget. Yang mau bertanya lagi silakan. Baik, terima kasih Pak Willy. Ya, sama-sama Pak Hamdani. Nih, Pak Willy ini makin tight terus nih Pak Willy, makin juga deg-degan saya ini. Kalau dia dibatasin nggak apa-apa kok Pak. Yang penting lotnya Pak, Bapak sesuaikan dengan lot lah. Ya. Jangan kita merasa profit kecil, jangan dipikir itu. Yang dicari adalah konsistennya. Ya, kalau teman-teman sebulan misalkan nih bisa mendapat profit 10-20%, itu udah gede banget. Gede banget. Memang dilihat lagi dari nilai deposit kita. Ya kalau kita merasa wah kecil nih dapat profitnya ya karena menggunakan lotnya kecil ya nambahin depositnya biar lotnya nambah. Jadi kenaikan lot itu harus dilihat dari depositnya. Jangan kita membabi buta teman-teman. Kalau kita membabi buta ya susah. Oke, kita lanjut ya. Coba ini kita lihat nih, dia profit atau tidak. Nah, profit kan naik kan? Jadi lebih baik kan kita menunggu gitu loh, menunggu tapi kita tetap bisa dapat profit. Puasa nggak apa-apa lah, ini namanya kan ujian. Ya, ujian kesabaran. Nah, ini robot akan nunggu lagi nih. Kalau dia tembus lagi ini, dia baru buy. Kalau enggak, ya nggak boleh buy. Nah, turun kan? Pas nih, begitu dia taking profit, harganya turun. Dia kembali naik atau tidak? Nah, robot ini ya disiplin ya teman-temannya. Dia akan ngikutin, tunggu dia tembus, ya udah dia baru buy. Kalau dia nggak tembus, ya tidak buy. Itu posisinya yang pertama itu udah di close belum kalau kasus ini Pak? Ini udah close bareng Pak, close semua Pak. Dilihat overall semua. By robot ya close-nya ya? Iya. Kalau manual kita berarti ya, close semua, jangan ditunggu. Oh, jadi ke pas turun dia udah dapat profitnya ya Pak ya? Nah, jadi gini Pak, yang dilihat tuh overall profit, bukannya profit satuan, bukan. Overall profit sesuai dengan target, close semua. Cuci, itu namanya cuci posisi. Bersihin posisi dulu, nanti kita trading lagi, cari lagi.
Bentar, Pak. Bentar. Jadi pada saat muncul titik pertama itu tadi, yang merah di resistennya, itu kan kita nggak tahu tuh akan naik apa turun gitu ya. Nah, pada saat itu di close dulu ya, Pak Willy ya. Pak, kalau sudah capai target ya di Enggak, kalau manual bukan robot, manual. kalau makanya Bapak harus punya target. Balik lagi ya target tadi ya. Saya Kalian pikir dibuka aja gitu loh, Pak. jangan. Kalau Bapak yakin dia akan turun jauh ya dibuka aja nggak apa-apa. Ya. Itu kelemahan saya tuh. Jadi saya buka aja itu kan. Begitu ngelihat lagi ternyata udah turun. Nggak sempat menikmati. Iya begitu Pak. Harus Per paket harus di close, Pak. Artinya Iya, betul Pak. Itu salahnya tadi tuh, nggak pasang TP-nya itu loh. Jadi kalau semua posisi jangan ditinggalin, karena ditinggalin harganya balik, bisanya lanjut. Ya. Karena kita mau tradingnya disiplin ya kita punya target dulu. Kalau soalnya ada juga gini, Pak Willy. Aduh, masih ada open yang masih minus ini, tunggu dulu gitu. Padahal secara grab, secara total sudah profit kan, dibiarin gitu. Lihat total, Pak. Kalau saya menggunakan averaging selalu lihat total. Nggak peduli di bawahnya minus banyak, tapi totalnya masih profit ya buang. Close, ya. Setelah buang, tidak boleh ada yang namanya penyesalan. Begitu teman-teman ada penyesalan, next-nya teman-teman tidak akan melakukan hal itu. Akan menunggu. Begitu menunggu, ternyata harganya balik lagi. Harus ikhlas, Pak ya. Bukan ikhlas, kan itu udah target profit sudah tercapai ya buang. Iya. Buang semua posisi, kecuali teman-teman bisa prediksi harganya bakal lanjut sesuai dengan prediksi, sesuai dengan posisi. Boleh ditahan. Karena volatility emas ini luar biasa. Kita lihat di kemarin naik, tiba-tiba turunnya kencang begini. Pak, ada Zoom? Ya, volatility emas ini luar biasa. Kita nggak harus mengikuti volatility yang seperti ini. Kalau nggak siap, kalau siap ya silakan. Nah, jadi makanya selalu saya menyarankan target pribadi. Saya paham banyak orang menginginkan, oh Pak, saya mau profitnya maksimal ya. Sebetulnya maksimal profit ya berapa pun nggak ada yang tahu. Permisi Pak Willy. Sorry Pak, saya unmute dulu, nanti silakan unmute yang mau ngomong. Ya, yang mau ngomong silakan unmute. Permisi Pak Willy. Ya, Pak. Ya maaf Pak, saya mau bertanya. Untuk mendapatkan, ini saya adalah, sebelumnya saya kan sudah masuk nih baru register ya di sini di Monex. Nah, saya pengen tahu Pak, untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang nyontek ini, apakah kita harus memiliki robot gitu Pak? Terima kasih Pak. Nggak perlu punya robot, orang saya sudah kasih contekannya kok. Akun robotnya sudah ada, ya tinggal di-share. Yang penting syaratnya adalah bergabunglah di broker yang kita rekomendasi, itu saja. Ya, oh, jadi intinya itu Pak, kita monitor terus itu yang namanya gold, ya, monitor yang namanya gold, nanti ada pergerakannya yang misalnya ada dot biru ini baru kita entry gitu ya Pak. Nggak, kalau Bapak nyontek ya nggak usah peduli ini Pak, lihat aja contekannya. Kalau contekannya nggak ada ya jangan trading. Simpel ya, jadi gini teman-teman. Kalau contekan yang teman-teman punya ya robotnya tidak ada posisi ya teman-teman jangan trading. Kecuali teman-teman punya analisa lain ya nggak apa-apa, silakan trading. Kalau tidak ada analisa lain ya jangan trading. Kita lihat aja, kita jadi penonton. Atau enggak teman-teman lakukan aktivitas yang teman-teman bisa lakukan. Oke, jadi ini gampang ya Pak ya. Jadi Bapak tinggal menunggu saja, melihat saja ada posisi atau tidak di akun contekan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Selamat sore Pak. Iya Pak Yusuf. Selamat sore ya Pak. Saya Sore, mau Pak. tanyain, saya kan belum ada, hanya lewat demo aja. Akun nyontek ini di-share-nya di grup Trend Pro atau ada grup lain, Pak?
Saat ini nggak ada grup lain sih Pak. Saat ini masih di Trendpro, tapi setelah webinar ini kita akan pindah ke grup khusus nyontek. Jadi yang Ya, mau silakan seperti penuhi syarat tersebut. seperti yang dulu 2 minggu yang lalu kan Pak Willy punya inisiatif untuk membentuk grup nyontek sendiri, jadi nggak dicampur dengan grup Trendpro ini Pak ya. Tuh, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman fokus lihat signalnya nyontek gitu loh. Karena di Trendpro kan banyak analisa. Nanti Betul. ketiba-tiba. Pak, kalau seperti saya kan memang benar-benar pure belum ada dana Pak. Kalau umpamanya ikut akun nyontek itu dengan fasilitas akun demo dari Monex, bisa nggak gitu Pak? Mohon maaf belum bisa Pak. Jadi harus Pak buka akun aja. Bapak di grup Trend Protector saja. Di situ juga sedang saya share kok. Oh, jadi yang nanti grup baru itu minimal harus sudah buka akun real ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Willy, selamat sore. Sore. Ya, kita lanjut lagi ya. Bapak Willy sedikit dulu di robot kita itu kan sekarang kan sudah beres ya Pak, udah turun kan? Tapi di tulisannya itu kan ada tulisan beras itu besar, yang besar itu tulisannya masih bullish. Nggak, belum diaktifin Pak. Begitu diaktifin akan berubah. Oh, begitu dari diaktifin autonya itu akan berubah ya? Ya, betul. Oh, oke. Makasih Pak, lanjut. Ya, kita lihat ya. Nah, ini masuk level 2 nih teman-teman nih, masuk level 2. Teman-teman yang masih bingung silakan tanya ya biar paham. Jadi jangan diam-diam aja, ya bingung tanya. Pak Willy nanya, Pak Willy. Silakan, Pak. Ini masuknya level 2 ini untuk ini kan untuk kasus ini ya, bukan untuk lagi trading saat ini, bukan ya? Kasus ini ya. Nah, masuknya level 2 ini kalau karena dia panahnya biru ke atas, tembus dia. Nah, itu maksudnya ya. Berarti yang transaksi yang kedua ya setelah yang pertama tadi gitu maksudnya. Betul, Bapak bisa ngikut yang kedua. Jadi misalkan oh, harganya masih bisa koreksi turun nih, saya ikut aja dulu kedua biar dapat harga lebih bagus. Oke. Nah, di level kedua nih kita main lagi gitu ya. Ini buy, baru buy. Di level 1 ini Bapak belum ikut buy. Bapak ikut level 2. Di level 2 baru ikut ya. Nah, ini informasi level 1, level 2, level 3, 4 itu disampaikan di grup itu yang sekarang itu di Trend Protector itu. Nanti kita akan pindah ke grup nyontek Pak, grup khusus. Oh, oke. Jadi nggak kecampur ya khusus. Ya, betul. Nanti tetap yang di grup yang sekarang yang besar itu tetap belajar indikator Pak. Saya mau fokusin begitu. Oke. Jadi yang mau belajar indikator silakan belajar indikator, yang mau nyontek silakan. Pak Willy, selamat sore Pak. Oke Pak. Pak, saya kan baru buka aplikasi Monex yang baru Pak. Nah, di situ itu kan ada kayak apa ya Pak ya, sinyal untuk trading itu kan Pak ya. Nah, itu apa ya Pak ya? Kok ya bagi saya yang orang awam jujur sangat mudah. Ya, betul. Gimana Pak? Betul Pak, itu sangat mudah Pak. Tapi gini Pak, signal yang diberikan aplikasi ya, itu memang dibuat mudah agar pemula bisa mengikuti. Ya, tapi kan di situ ada yang namanya probability, Pak. Nggak bisa semua signal Bapak ikutin. Bapak tetap harus prediksi kembali. Maksudnya apakah itu sama dengan yang Pak Willy jelasin ini, Pak? Beda, Pak, beda. Oh, beda ya, Pak ya? Ya, beda. Oke. Tapi itu bisa digunakan di akun real ya, Pak ya? Bisa. Sekarang kita buka. Nanti deh Pak, di akhir sesi kita buka. Oke, baik Pak. Maaf Pak. Ya, Pak. Nyampur. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Yang pasti signalnya beda Pak. Kalau ini dari Trend Protector, kalau itu dari Monex. Oke, kita lanjut ya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Selamat sore Pak Willy. Sore Pak. Iya nih, saya sama nih, pemula dan awam yang masih banyak bertanya nih ke baik Pak Willy maupun Pak Raj ya. Yang mau saya tanyakan untuk pemula ini menurut Pak Willy,
ini ngikut ke yang nyontek atau ke yang trend protector, Pak? Kalau pemula ya lebih baik belajar demo dulu, ya gunakanlah indikator dulu. Kalau belum bisa mengikuti nyontek, sebetulnya ikuti nyontek gampang kok, tapi dibiasakan dulu deh Pak. Karena kan ada yang namanya averaging segala macam. Kalau Bapak nggak paham juga susah ngikutinnya. Betul, betul. Itu Bapak harus belajar demo dulu menggunakan indikator. Oke. Terus misalnya ini, baik yang nyontek maupun trend pro itu minimal kita dana itu berapa, Pak? Sebetulnya sih dengan $100 juga bisa, tapi kan terlalu kecil kalau menurut saya kalau mau trading di emas. Trading di emas itu minimum ya $500 lah. Oke, ya kita sih pemula sambil hitung-hitung belajar ya ikut yang kecil aja dulu sesuai kekuatan gitu, Pak. Betul, jadi disesuaikan aja. Jadi bukannya nyontek nggak bisa duit kecil, bisa, tapi jangan gunakan semua posisi, jangan ngikut semua posisinya, ikut aja di level 3 atau level 4 ya, tunggu aja di situ. Terus ini Pak, mengenai level nih, kita bisa mengetahui, ya mohon maaf nih karena awam nih, untuk mengetahui, oh ini sekarang ini masuk level ke berapa gitu, dari mana Pak? Ada akun contekannya Pak. Ada akun contekannya, oke. Ya, jadi tinggal lihat atau biasanya juga kita diskusi kok di grup udah masuk level 2, level 3. Oke, tadi di grup trend protector itu Pak ya? Kalau nyontek nanti saya akan bisa Pak, khusus nyontek. Oke, terima kasih Pak Willy. Dilanjut, monggo. Yuk, lanjut ya testernya ya. Pak Willy, Pak Willy. Akunnya Trend Protector itu di-sharing nggak Pak Willy? Bisa kita buka di MT4 nggak? Akun apa Pak? Itu akun trend apa namanya? Tadi yang Pak contekan. Contekan itu. Oh, akun contekan akan diberikan jika Bapak sudah memenuhi syarat itu aja. Oh. Syaratnya apa itu Pak Willy? Syaratnya Bapak paham tentang cara nyontek, yang kedua Bapak sudah trading di real ke broker yang kita rekomendasi, Pak. Itu aja sih. Jadi teman-teman nih harus pahami nih cara nyontek nih, karena ini perjalanan masa lalu yang kita bisa lihat untuk menjadikan gambaran ya contekan. Ya, jadi diperhatiin ya teman-teman ya. Ya, perhatiin perjalanan strategi testernya, nanti ditanya ya. Tanyanya kalau bisa menyangkut ini, jadi ngikut gitu loh. Kalau tanyanya kemana-mana nanti bahasnya yang lain-lain. Ya, untuk belajar lebih dalam nanti teman-teman belajarnya di webinar edukasi teman-teman. Ya, webinar edukasi kita akan mulai kembali di tanggal 10. No, tanggal 17. Oh, tanggal 17, 2 minggu lagi ya Pak? Ya, tanggal 17 kita akan mulai webinar edukasi. Hari Selasa ya Pak ya? Ya, Selasa depan. Jamnya sama tetap Pak ya, jam 7? Sama, jam 7 malam. Siap. Bagi yang newbie yang mau belajar indikator itu masuknya ke webinar edukasi. Oke, kita lanjut ya. Oh, lagi OTW Pak Topin mah. Cikampek dari Bogor. OTW Cikampek. Itu besok. Oke, kita lanjut. Nah, ini keluar panah turun ya. Keluar panah turun berarti robot ini atau akun contekan ini akan siap-siap kalau dia tembus ini. Kalau dia masih naik ya nggak usah ngikut. Nah, di sini dia akan masuk nih. Nah, dia akan sell. Ya, nah kita tinggal tunggu. Wah, harganya masih mau naik, Pak. Ya udah, berarti jangan ikut di level 1. Kita tunggu di level 2 atau level 3. Nah, ini kan level 2, level 3 masuk nih. Nah, kalau kita masuk di sini, kita udah profit kan? Ya, jadi tujuannya begitu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk di sini, harga turun ke sini, teman-teman udah profit jauh. Banyak profitnya. Sore Pak Willy, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak. Pak Willy, mungkin bisa diinfokan Pak, kalau kita masuk di level 2, 3, atau 4, kalau algoritma robotnya itu dia take profitnya di berapa poin Pak? Jadi kita bisa langsung pasang TP gitu Pak. Jadi kita bisa mengikuti robot kapan dia tutup dan kapan dia akan lakukan stop loss Pak. Gitu. Kalau kita ngikut di level 2, 3, atau 4 gitu Pak.
Ya, Mungkin bisa biasanya memang diinfokan sih Pak. Karena saya belum hitung benar-benar ya, belum hitung benar-benar ya. Tapi kurang lebih biasanya saya infokan. Oke, baik Pak. Oke, ini masuk lagi level 3 nih teman-teman. Nah, ini udah close. Nah, dia nggak boleh, dia akan sell kalau dia tembus ini lagi ya. Kalau dia naik ya nggak ngapa-ngapain robotnya, atau kita juga nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini siap-siap sell nih. Nah, dia sell lagi. Ternyata langsung dapat. Nah, dia sell lagi. Nah, dapat lagi. Jadi ini level 1 nih masuk nih. Nggak masuk ke level 2 atau level 3. Langsung dapat. Nah, dapat lagi. Nah, dia berubah lagi ya. Mana naik. Berarti dia akan buy lagi berbalik. Dia akan buy kalau dia tembus ini nih. Nah, tembus resisten dia akan buy. Jadi untuk masuk di level berapanya nanti kita akan diskusi di grup ya teman-teman ya. Kita akan diskusi di grup. Nah, kalau teman-teman misalkan Pak, saya duitnya misalkan cukup, saya dananya ada $1.000. Saya mau ngikutin semua level, boleh, tapi jangan ikutin semua lotnya. Teman-teman bisa ngikutin lotnya dibagi. Bentar ya, saya cari note. Nah, teman-teman bisa masuk ya di level 1. Level 1 teman-teman masuk 0,01 lot. Oke. Nah, pada saat dia turun masuk level 2 ya, jangan lotnya di double. Pakai di sini lotnya 0,01 juga. Oke. Nah, setelah dia masuk level ketiga ya, teman-teman baru boleh double. Masuklah 0,02. Level keempat, tambahin lagi 0,03. Ya, total yang kebuka kan lotnya nggak terlalu banyak. 1, 2, 4, 7. Totalnya 0,07. Oke, sekarang kita hitung. Jika harga ya turun dari level 1 ke level 2 ya, ini minusnya ya. Ini minusnya ya, minusnya adalah $5. Oke. Nah, misalkan dia turun lagi dari level 2 turun ke level 3 ya. Di sini minusnya $5. Oke. Nah, di sini bertambah nih jadinya. Bertambah jadi $10. Total minus itu baru $15. Oke. Nah, ternyata masuklah ke level 3. Level 3 di sini jadi minusnya $15. Ini 10. Di sini jadi $10. 210. Nah, pada saat dia masuk level 2, harganya naik. Masuk level 3. Level 3 harganya naik. Berarti di level 3, ya ini kan minus nih, kita anggap minus. Nah, di level 3, pada saat level 3 masuk level 2 ya, itu plusnya $10. Ya. Plus ya. Plus $10. Di sini menjadi 5. break even. Menjadi 0. Oh ya. Oke. Nah, berarti dari sini ke sini ada lagi di sini. Berarti di sini minusnya $5 nih. Minus 5.
minusnya $5. Oke, nah pada saat harga naik ke level 1 ya, di sini plus jadi $15. Di sini jadi plus ya $5. Oh ya. Ya, jadi $5 kan karena naik ke atas. Ya. Oke, nah di sini break even. Ya. Di sini jadi 0. Ya, dengan di sini aja teman-teman tutup ya. Dengan close ya, pada saat level 1 teman-teman tutup, itu total profitnya adalah $20. $20 kalau dananya 1.000 berarti 2%. Gede atau enggak? Gede, Pak. Gede 2%. Tapi resikonya enggak terlalu besar. Oke, nah bagaimana kalau dia masuk ke level 4? Level 4 kalau dia naik sampai ke level 2 misalkan ya. Dari level 3 level 4 ke level 3 itu kan ada selisih profit $30. Oke, nah di sini dapat profit $10. Di sini anggapnya break even 0. Di sini minus $5. Di close pun ini profitnya $35. Enggak masalah, Pak ya. 30 tambah 10 di sini break even, di sini $5 berarti dapat $35. Ya, dengan dana $1.000 3,5%, teman-teman. Besar loh itu. Kalau kita kumpulin setiap hari kita hanya trading 1 kali ya. 3,5% dikali 20 hari kerja itu 60% lebih. Tradingnya tapi nggak sering, jarang, santai. Halo Pak Willy, mau nanya Pak Willy. Ya, tunggu sebentar Pak Rifai. Saya selesai ini dulu. Tunggu sebentar ya Pak. Ya, jadi dengan lot yang kecil itu juga bisa mendapatkan profit yang besar, tergantung money management yang kita pakai bagaimana. Pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau turun terus? Turun terus dibatasin, teman-teman minus $100 cut loss. Cut loss. Jangan dibiarin tanpa stop loss. Ya, cut loss dikit ya, untuk recovery jauh lebih mudah. Dibandingkan jarang terjadi, Pak William. Lihat perjalanannya itu bisa terjadi Pak, sekali-sekali Pak. Sekali. Kalau misalkan kita sudah profit terus gitu selama sebulan, harusnya kan itu udah langkah paling aman sih sebetulnya. Benar. Nggak usah jauh-jauh, udah profit sudah 20% juga udah oke. Paham ya? Karena ada lot kecil di Monex, kita jauh lebih enak untuk bermain strateginya. Money manajemennya diatur lebih mudah dibandingkan lotnya mini. Kalau lotnya mini saya nggak berani ajarin begini. Karena butuh deposit yang besar. Kalau dananya 1.000, depositnya tidak terlalu besar. Ya, tapi kita bisa bermain money management. Oke, paham ya? Paham. Jadi kita bisa akalin begini, teman-teman. Kita lanjut ya. Yuk, Pak Rifai, silakan Pak Rifai. Oke, Pak Willy, mau tanya Pak Willy. Misalkan nih, kita sanggupnya hanya 2 level gitu Pak. Sudah misalkan nih, level 1 kita OP, ternyata masuk ke level 2. Nah, kedua OP juga. Nah, untuk terus dia turun ke level 3. Nah, misalkan kita, misalnya dana minim ya, itu apakah kita tunggu biar dia balik lagi atau gimana Pak? Kira-kira Pak? Oh, boleh Pak. Jadi kalau dana minim, begini Pak caranya Pak. Ya, Bapak ikut misalkan nggak mau ketinggalan, ikutnya di level 1 kan. 0,01 lot. Ya. Oke. Begitu dia turun ke level 2, ya. Bapak nggak boleh masuk lagi, nggak boleh. Oke, Bapak boleh masuk lagi di level 3. 0,01. Oke. Oke. Nah, kalau kita hitung minusnya ya, dari level 1 ke level 3 itu minusnya hanya $10. Oke.
taruhlah di sini dia naik. Oke. Dia naik ke sini ya, itu Bapak sudah bisa mendapatkan profit $15. Kalau Bapak ambilnya di level 3. Jadi nggak boleh semua level diikutin Pak kalau dananya terbatas. Jadi harus level 1 misalkan dan level 3 atau 4, pilihnya itu. Nah, level 2 hilangin. Jangan diikutin. Oke, Pak. Gitu. Karena dananya kan terbatas. Dan nggak boleh lotnya bertambah, nggak boleh. Harus main 0,01 terus. Oke, nah ini banyak. Oke, Pak. Oh, udah chat ditanganin oleh Pak Raj. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya. Ya, jadi kita bahas tentang nyontek nih. Nah, ini udah close lagi ya di sini buy, ternyata harganya turun nih. Buy di sini close. Sore Pak Willy. Ya, sore Pak. Pak, saya itu Pak, ini kan tergantung dari kecocokan dari masing-masing. Maksudnya gini Pak, kalau saya perhatikan ini kan kita harus plototin grafik sama itu Pak ya, contekan kayak gitu Pak. Contekannya muncul kapan gitu Pak. Nah kebetulan saya ini pekerja Pak. Nah apakah cocok buat seorang pekerja? Karena kan khawatirnya sinyalnya jam 10, kita lagi sibuk-sibuknya, kita kehilangan momentum gitu Pak. Nah itu mungkin punya nasihat Pak bagi pekerja atau mungkin yang wira swasta atau memang sehari-hari melototin PC gitu Pak. Gitu Pak, makasih Pak. Makanya kan disediakan grup. Jadi yang Papa pantau di grup saja. Kalau lagi nggak sempet, nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa, Pak. Pada saat Bapak lihat saja, boleh ngikut. Kalau nggak lihat, ya jangan ngikut. Dan sebetulnya robot ini nggak sering masuk kok, Pak. Jarang kok. Signalnya jarang. Mungkin jamnya gitu Pak, apa jam malam atau? Nggak ada waktunya Pak. Nggak ada waktunya ya, momentumnya nggak ada waktunya Pak. Oke Pak. Ini pagi hari nih masuk. Jadi tergantung dari indikator. Kadang malam hari ini baru masuk. Semua tergantung dari harga dan indikatornya, Pak. Tidak bisa menentukan waktunya kapan. Oke Pak, makasih infonya Pak. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, yang mau bertanya silakan bertanya. Yang chat ditanganin oleh Pak Raj, yang mau bertanya langsung silakan. Pak Willy? Ya Pak. Pak mau tanya, tadi kalau misalnya yang open 0,01, pada saat robot masuk di level 1, terus ke level 3 baru ikut lagi, itu kira-kira modal minimalnya berapa Pak? Kalau saya lihat, kalau kita hitung deh, ya kita hitung ya. Kita hitung, misalkan di sini, ini kan minus $10 ya Pak. Yeah. Kalau dia sampai ke level 3 kan di sini minus $10. Oke, taruhlah di sini dia turun lagi sampai ke level 4. Ya, berarti di level 4-nya ya, dari yang level 3 ke 4 ya minusnya $5. Minus $5. Oke. Nah, level 4 kan banyak dibilang nih level VIP nih. Nah, teman-teman di sini boleh tambah di sini 0,02. Ya, pada saat dia naik ya, target profit teman-teman cukup ya Bapak, teman-teman close. Taruhlah misalkan Pak, harganya turun terus, ya teman-teman harus pasangin batas risiko. Batas risiko ya. Dari sini ke level 4 ini kurang lebih ada $20 nih. Kita itu risikonya ya. Nah, dari sini kan $5. Nah, kalau dari sini misalkan kita mau turunin lagi, resikonya ada di, misalkan ya, kita taruh harga di level 4 ya. 1.900 lah biar gampang. Oke. 1.900. 1.900 ternyata harga di sini 1.900 dia turun lagi nih ke 18.90. Sekarang kita hitung berapa minusnya. Oke, berarti sini kita harus tentukan harga. Dari sini ke sini adalah 1905. Sorry, bukan. 1910. 05
Di sini 19.05 nih. Nah, kalau dia turun 1890, minusnya berapa? Oke, nah, ini kayak kejauhan ini stop loss-nya. Coba kita hitung deh. Dari sini ke sini ya, ini minusnya $20. Pak Willy, itu yang level satunya 19.15 kali ya Pak? Kan itu level 3 ya Pak? 19.15. Oh iya, berarti 19.15. Betul ya Pak? 19.15 turun ke sini berarti ini $25 nih minusnya. Oke, dari level 3 turun ke 19.90 berarti ini minus $15. Oke, nah ini dari sini turun ke sini $20. $20. Berarti total minus itu kurang lebih ada di area $50. Berarti teman-teman dananya harus $200. Oh. Ya, jangan pas-pasan $100 karena nanti untuk recovery-nya sulit. Jadi minimal 200 ya Pak? Minimal 200. Iya. Bermain begini. Oke. Ya, cut loss-nya $50. Masih oke lah, masih bisa recovery. Oh, oke. Ya, kasih Pak. Banyak orang kan nggak tahan untuk mengikuti level 1, nggak sabar. Ya, level 1-nya harus dipasang tapi lotnya kecil. Ya, paling money manajemennya begini, Pak. Ya. Kalau di sini nggak mau pakai 0,02, harus 0,01, nanti untuk baliknya susah. Nggak ketutup ya, Pak? Profitnya rada besar dikit susah gitu. Kan kebuka kan kecil kan hanya 0,04. Masih oke lah 200, kebukanya 0,04. Oke. Makasih Pak Willy. Ya, sama-sama Pak. Yuk kita lanjut. Saya cepetin ya, karena lama. Ya teman-teman bisa pelajarin dan lihat, ini baru Februari, masih lama. Yang mau bertanya silakan. Permisi Pak Willy. Iya Pak. Ya kalau kita misalnya ikutin robot ataupun segala apa, misalnya kita punya robot ataupun nyontek ya Pak Willy ya. Kalau misalnya itu sedang proses atau progres ya tradingnya, apakah kita bisa masuk forex gitu yang lainnya gitu Pak? Boleh, bisa Pak. Nggak akan mempengaruhi Pak. Oh, jadi misalnya robot pun running pun kita bisa masuk forex secara manual ya, karena kan robot juga nggak masuk forex gitu ya Pak ya? Ya, bisa Pak. Tidak mempengaruhi kok. Ya, transaksi robot ya dengan manual harusnya tidak mempengaruhi. Oke, terima kasih ya Pak Willy. Sama dananya mencukupi silakan. Oke, ya jadi saya review lagi, ulangi lagi, tujuan dari nyontek ini adalah untuk kita disiplin. Tujuannya itu. Ya, mungkin dengan kita melihat indikator sendiri, kita tidak bisa menjadi disiplin. Ya, tapi dengan menggunakan nyontekan mungkin bisa jauh lebih disiplin. Oke, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silakan bertanya ya, biar nggak bingung gitu loh. Silakan ada, oh saya masih bingung apa, silakan yang bertanya. Nggak usah malu-malu. Tanya Pak Willy. Silakan Pak. Ya, makasih Pak ya. Pak, untuk nyontek ini apa khusus hanya untuk di gold aja Pak? Selain gold nggak bisa? Tidak, hanya ada di gold. Jadi khusus untuk gold aja Pak ya, untuk nyontek ini ya? Ya, kenapa sih di gold? Karena di gold volatility-nya bagus, Pak. Kalaupun nginep juga nginepnya nggak lama gitu. Tapi kalau di forex bisa nginep lama. Ya, jadi terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Itu paling cocok lah. Pak Willy, mau nanya Pak Willy. Silakan Pak. Nah, kalau nanti sudah ada grupnya ini, apa namanya, grup nyontek nanti, mungkin usul saja
satu arah aja kali ya, supaya kita nggak ini apa namanya, nggak bacanya bingung nih, ini sudah level berapa, kan jadi tubi-tubi itu. Jadi satu arah aja, tapi nanti begitu Pak Willy sudah nge-submit apa namanya order gitu ya, buy atau sell-nya, nanti kawan-kawan boleh komen di komennya saja gitu, tapi tidak ngisi apa tanggapan di Zoom itu, biar fokus kita ngelihatnya gitu Pak Willy. Saran aja nih Pak Willy. Memang di grup itu ya khusus untuk diskusi tentang nyontek. Di luar itu kalau ada kebisingan saya akan kick, mohon maaf. Ya betul. Ya, kalau mau diskusi lebih lanjut, kita mau ngobrol panjang ya di grup yang satu lagi. Ya. Jadi nyontek ini fokus saja satu arah dari Pak Willy. Teman-teman mau review nggak apa-apa, mau review kasih pendapat nggak apa-apa, untuk pergerakan trennya boleh. Oh, tapi gitu ya. Karena bercandanya ya saya tidak harapkan ada di grup nyontek. Iya. Ya maksud saya tadi supaya kita tidak, kalau banyak komen di situ misalnya bertanya segala macam, kan kita kehilangan momentum itu apa namanya order yang dari Pak Willy itu. Jadi cukup di komen di apa namanya begitu Pak Willy memposting sesuatu gitu, nanti mereka kita ini hanya bisa komen di komen saja, tapi tidak chatting itu gitu maksudnya Pak Willy. Oh, bikin channel. Waktu di telenya itu, supaya fokus kita gitu Pak Willy. Fokus untuk diskusi Pak. Jadi untuk bercanda-bercandanya kita kurangi. Oke, makasih Pak Willy. Tapi kalau saya buat channel, saya nggak suka buat channel. Kenapa? Nggak seru. Kita nggak bisa diskusi. Bukan channel kali ya, maksud saya komen ya, tapi komennya itu di submitnya itu, misalnya Pak Willy mensubmit nih, itu kan pengaturan di telenya aja. Nah, kita ini nggak bisa mengkomen di tele yang sama, tapi di apa namanya ada disediakan komen gitu, komennya di terhadap apa yang di submit itu gitu. Jadi komennya fokus pada satu level itu saja. Gitu. Begitu Pak Willy submit lagi yang kedua, nah kita komen lagi di baris, ada di tele ada itu, kayak gitu tuh ada itu. Oh ada ya? Saya nggak tahu. Ada. Jadi enak kita, jadi nggak semua tabrakan situ, nanya segala macam, jadi nggak fokus kita gitu. Jadi satu arah. Ya, Don. Nanti dipelajari Pak. Ya, ada tuh di tele itu. Betul Pak Willy, itu ada settingannya Pak di Telegram. Ada ya? Ada, jadi nanti kita nggak ketinggalan momen untuk sinyalnya Pak. Jadi komen bisa di bawahnya biasanya. Bentar, coba kita open Telegram. Saya terus terang saya nggak tahu Pak. Nggak pernah gunakan. Coba misalkan di sini lah ya. Itu enak Pak Willy, jadi searah Pak Willy. Nggak semua mengkomen di chat yang sama gitu, tapi di komennya Pak Willy siapkan itu bisa mengkomen. Coba nanti kita pelajari Pak. Iya. Nah, saya belum pernah pakai sih Pak. Coba nanti saya pelajari deh. Ya, oke. Nanti saya kirimin contohnya deh. Tapi saya juga nggak. Kalau Bapak ada caranya boleh. Jadi saya nggak bisa juga nyeting ya, maklum lah. Nggak bisa nyeting, tapi ada grup yang seperti itu gitu. Jadi nanti saya cari cara settingnya Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Yo. Wah, kayaknya di setting lebih rame nih. Oke. Ya lanjut, yang mau bertanya silakan. Jadi kalau misalkan teman-teman Pak, saya nggak sanggup Pak ngikutin ini, ya saya nggak sanggup ya, sebetulnya ada opsi yang lain. Opsi yang lainnya adalah teman-teman bisa ikut copy trade. Ya copy trade-nya menggunakan robot ini juga Pak. Ya, yang pertama adalah teman-teman bisa ikut copy trade, yang kedua teman-teman bisa beli robot, udah dua itu aja. Teman-teman bisa pilih. Ya, yang pasti kalau copy trade itu ada performance fee. Tapi kalau menggunakan robot langsung tidak ada performance fee. Pak Willy, kalau kita apa namanya ikut beli robot lah ya, itu kan bayar depan ya Pak Willy ya. Sama aja kan nanti kalau copy trade bayarnya setiap bulan. Kira-kira ada promo nggak Pak Willy? Karena ini kan kita pemula nih Pak Willy. Dananya juga kecil-kecilan nih. Kalau ada promo kan
kita tertarik nih Pak Willy. Di samping manual tetap kita pelajari gitu. Silakan diskusi sama Erna, Pak. Oh, gitu ya. Silakan diskusi sama Erna. Ya, untuk bagian robotnya di Bu Erna. Apa Pak, mungkin kontak personnya Bu Erna Pak, karena ya tadi kendala saya ini saya karyawan Pak, jadi untuk ngikutin gini khawatir ketinggalan momen Pak. Bisa ikut langsung di sini aja Pak Willy, kita kasih promo Pak Willy, kita ambil Pak Willy. Silakan kontak Bu Erna saja. Ya pokoknya kalau teman-teman ikut CopyTrack tidak ada biaya apapun, hanya ada performance fee, itu aja. Apa itu namanya Pak? Bu Erna-nya Pak, mungkin nomor WA atau apanya Pak di kolom chat gitu Pak. Bu Erna hadir nggak ya? Nanti Pak Raj kirim nomor Bu Erna deh. Boleh. Ya. Itu Pak, kalau CopyTrack performance fee-nya berapa Pak? 30% Pak. 30% dari profit atau dari modal atau gimana Pak? Dari profit Pak, maksudnya dari modal. Oh gitu, oke Pak. Ya. Nah, kalau misalkan dalam sebulan itu nggak ada profit ya nggak ada performance fee. Oh berarti dihitung per bulan Pak ya, per bulan ya 30% ya. Sekali. Betul. Jadi cara kerjanya CopyTrack-nya sama seperti robot ini, nggak ada beda. Cuman CopyTrack itu saya pantau langsung. Kalau saya butuh intervensi, saya langsung intervensi. Oh gitu Pak Willy ya. Jadi CopyTrack itu seolah Pak Willy yang tradingin kita ya Pak Willy ya. Oh, robot Pak. Robot. Cuma saya bantu. Bukannya Pak Willy tadi katanya? Bukan, saya yang bantu intervensi kalau misalkan ada kondisi yang tidak memungkinkan. Oh gitu. Jadi tetap basisnya trend protector ini ya Pak. Basisnya ini Pak, robot ini Pak. Ya, tapi cuman bisanya di mana Pak? Kenapa? CopyTrack-nya bisanya di mana Pak? Di Monex ya? Brokernya Square Financial Pak. Silakan kontak Bu Erna juga jika CopyTrack. Mungkin bisa ke Paras kalau CopyTrack. Ya jadi kita sediakanlah bagi misalkan member, oh Pak saya pusing Pak, saya ikutin beginian nggak sanggup gitu loh. Ya teman-teman bisa ikut CopyTrack, itu aja yang paling gampang. Pak, kalau CopyTrack di Square Financial fixed rate-nya berapa Pak? Apa? Fixed rate di Square Financial berapa Pak? Nggak ada fixed rate Pak, itu floating Pak. Oh floating ya. Ikutin kurs yang ada. Oke, copy Pak. Pak Willy mau tanya Pak Willy. Oke Pak. Kalau di robot saya lihat kan, perhatikan itu close-nya biasanya minimal 50 pip itu Pak. Iya. Kalau kondisi tertentu misalnya setelah kita entry mengikuti robot terjadi set way yang cukup lama gitu. Nah, kita intervensi, kita close di 40 pip atau 30 pip itu termasuk tidak disiplin atau gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, silakan di close Pak. Itu namanya kita Pak ya. Pak. Karena robot ini kan membaca secara teknikal. Nah, kalau kita lihat fundamental kan dari diri kita, itu yang lebih enaknya kalau kita nyontek. Iya. Kita bisa lihat fundamental. Kira-kira, robot ini saya belum mau ikutin lah. Mungkin karena mungkin harganya atau posisinya tidak sesuai dengan fundamental, boleh. Itulah enaknya nyontek. Nyontek itu bisa kita sesuaikan. Boleh dikreasikan gitu seperti itu Pak ya? Boleh Pak. Jadi ini hanya untuk trigger teman-teman entry aja kok. Baik Pak Willy. Kalau saat target profit itu semua teman-teman yang atur. Tidak perlu mengikuti robot. Misalkan robot targetnya kan $50 kalau 0,1 ya. Oh, berarti targetnya $30 aja boleh. Boleh Pak. Okay. Boleh. Ya. Ini jadi trigger aja Pak, trigger untuk entry sebetulnya signal lah, sama seperti signal. Ya. Baik. Nah, kita lihat perjalanannya ya. Ini sudah hampir setahun ya. Nah, ini ada jatuh nih. Ini cut loss. Ini cut loss, di sini cut loss ya. Di sini cut loss nih beberapa kali cut loss nih. Di sini cut loss. Di sini cut loss tapi overall ya masih naik gitu. Ya, dan ini kan modalnya 10.000. Ini sudah balance menjadi 33.000. Jadi di saat level 4 tuh masih turun, kita ada siap-siap cut loss tuh, Pak Willy ya? Ya, harusnya cut loss, Pak. Kalau nggak cut loss, ya kita nggak tahu mau ngikutin sampai kapan. Memang keputusan cut loss itu bisa salah, bisa benar.
Setidaknya kita sudah menjaga lah. Nah, seperti ini contoh nih. Ya. Ini kan cut loss nih. Ternyata naik sedikit harganya drop kencang. Karena kita mau disiplin ya udah gitu. Ini adalah batas resikonya kita. Karena kalau kita makin nanti aja saya nggak mau cut loss, nggak taunya harganya nggak balik-balik. Iya, tambah parah Pak ya. Duitnya habis semua, itu yang cilaka. Iya, bisa jadi nol. Banyak kondisi bisa begini, ya naik habis itu baru drop kencang. Ya kita harus disiplin lah, disiplin menggunakan metode yang kita punya, batasan risiko yang kita siapkan itu harus disiplin itu. Ya prinsipnya adalah kalau kita cut loss sedikit, ya kalau kita cut loss ya untuk probability kita recovery itu ada. Tapi kalau duit kita habis itu sudah berat probability untuk recovery. Yang pasti mentalnya sudah kena. Ya. Nah contoh di sini. Ya ini kalau teman-teman nggak cut loss kan harganya masih naik nih. Benar. Nah, robot kan cut loss nih di sini. Cut loss itu biasa lebih banyak disebabkan fundamental, Pak Willy. Biasanya fundamental, Pak. Makanya robot tuh hindarin berita-berita fundamental. Kayak sekarang nih NFP, berita penting kita hindari. Tanya Pak Willy, perbedaan tadi copy trade sama robot ya, sumbernya sama, tapi kalau copy trade itu Pak Willy ikut intervensi ya, tapi kalau robot enggak ya, gitu ya Pak ya, betul ya Pak ya? Robot di info Pak, saya biasanya info ke grup robot yang intervensi. Sama dua-duanya dikawal kok Pak. Oh, diinfokan juga gitu ya, saya pikir kita kendalikan sendiri gitu, enggak ya, tetap sendiri, tapi tetap diinfokan Pak. Kayak kemarin, kita stop nih karena harganya nggak jelas, ya kita stop aja. Nah, yang kemarin stop akhirnya close. Iya. Jadi tetap diinfokan Pak, tetap kita kawal karena robot ini kan namanya asistennya kita. Nah, kita tetap harus bisa membantu melihat. Oke. Ini kan membantu kita, Pak. Membantu kita untuk disiplin, Pak. Secara manusiawi kita sulit disiplin, tapi dengan adanya robot kita bisa disiplin. Ya nggak bisa dilepas juga sendiri ya robot itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh dilepas, Pak. Robot itu harus kita bantu kontrol. Nah, namanya asisten, kalau Bapak punya usaha, Bapak serahkan 100% ke asisten kan nggak mungkin. Betul. Pasti Bapak sebagai bosnya akan kawal. Kira-kira apa yang nggak boleh, segala macam kan tetap dikawal. Sama robot juga nggak ada beda. Oke. Ya. Jadi kita nggak boleh lepas 100%. Oke, ada pertanyaan lagi seputar nyontek? Silakan bertanya. Ini sebentar lagi selesai sih. Tanya lagi Pak. Halo Pak, itu nanti pas nyontek dikasih tahu juga Pak ya, TP-nya berapa, cut loss-nya berapa gitu ya nanti ya? Lengkap. Terus kita nggak pakai cut loss Pak. Cut loss kita jauh Pak. Karena kita pakai level ini Pak. Oh gitu ya. Makanya dananya harus ready gitu, harus cukup. Okay. Dan lotnya harus disesuaikan, nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan bisa kacau. Oke Pak. Pak Willy tanya Pak. Ya Pak. Pak Willy, untuk robot nyontek ini apakah seandainya ada berita-berita yang besar berpengaruh terhadap floating itu apa tetap berjalan Pak? Kalau lagi floating ya jalan Pak. Kalau lagi floating ya Pak, mempertimbangkan dengan adanya fundamental itu Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau lagi ada berita besar nih kayak sekarang nih NFP nih, ya kita off. Kita off. Misalkan ada posisi kayak kemarin pada saat FOMC ada posisi buy. Nah, sebelum FOMC mulai ya kita harus cut gitu. Saya kemarin cut profit dikit sih. Padahal harganya benar sesuai dengan robot. Tapi ya nggak apa-apa, kita cut dulu sebelum kejadian. Berarti seandainya ada berita itu untuk nyonteknya kita close semua Pak dulu ya, Pak ya. Ya, semua akan diinfokan di grup sih Pak. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak Willy. Sama-sama Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Nah ini kita stop setahun ya.
Ini kan dari 29 Desember. Ntar sampai akhir Januari baru 1 tahun. Oke, silakan yang mau bertanya. Ya, jadi opsinya banyak ya teman-teman ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman mau seperti apa ya. Kalau nyontek silakan teman-teman ikut nyontek ya. Nanti saya akan siapkan grup khusus ya untuk nyontek agar nggak terlalu banyak yang bicara di dalam grup. Pak Willy, sebelumnya itu banyak level 2, level 3, level 4 ya. Saya baru join robot itu Maret, baru beberapa kali aja level 2, level 3. Tuh, Pak, emang market kemarin itu mondar-mandir nggak karuan. Karena kan 2021 itu masih impact dari COVID, Pak. Oke. Masih impact kan, belum ketemu yang namanya vaksin. Kan baru pertengahan 2021 tuh, vaksin itu baru ada muncul. Jadi kalau saya perhatikan tuh banyak sekali. Setiap tahun beda-beda, Pak. Tahun 2020 awal mula COVID, nah itulah rame COVID sampai goldnya 2075. COVID yang mereda, perang. Perang yang mereda, suku bunga. Jadi banyak sekali. Makanya setiap tahun sebetulnya sih ya belum tentu hasilnya sama, Pak. Bisa jauh lebih bagus, bisa jauh lebih jelek. Ini sampai akhir Januari, coba kita lihat. Nah, ini kan cut loss nih. Ini cut loss, cut loss, cut loss, cut loss, cut loss, cut loss. Banyak kok cut lossnya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cut loss, tapi tetap resultnya naik kok. Ya, dari duit 10.000, profitnya 26.000. Berarti kan dalam 1 tahun 260%. Nah, dengan akun contekan yang seperti ini, makanya saya memberanikan diri untuk memberikan tools kepada teman-teman nyontek, karena historinya bagus. Ya, perjalanan 5 bulan ini juga masih termasuk bagus, walaupun ada kasus beberapa kali. Oke, ya, jadi sudah paham ya, nyontek ini gampang, nanti ada disediakan grupnya, tidak dilepas ya. Tapi itu syaratnya adalah teman-teman menggunakan broker yang kita referensi ya. Nanti jika itu sudah terpenuhi, kita akan add ke dalam grup grup nyontek. Ya. Jadi teman-teman yang sudah memenuhi ya persyaratan tadi, silakan chat pribadi ke saya, nanti saya add ke grup nyontek. Nah, kita akan mulai di Senin karena hari ini robot off. Pak Willy, syaratnya tadi apa aja ya Pak ya kalau ikut? Ya Pak, tolong diulang Pak syaratnya Pak. Yang apa nyontek tadi itu? Oke, syaratnya adalah Bapak trading di broker yang kita rekomendasi, ya disarankan menggunakan $500 ya.
Jika $500 tidak bisa, ya pergunakan $200 boleh. Ya, Pak, terus brokernya, Pak. Gimana, Pak? Brokernya tadi apa, Pak? Apa sama Monex juga? Monex, Pak, Monex, Pak. Brokernya Monex, Pak. Oh, gitu. Brokernya Monex. Karena Monex kan udah ada. Berarti buka akun baru, Pak, ya, kalau di Monex? Ya, silakan buka akun Monex. Jika bingung, ya teman-teman bisa cek. Buka akun baru dong, Pak, kita. Nanti dicek oleh Bu Erna atau Pak Raj, Pak. Oh iya, Pak. Saya sudah punya akun, Pak. Biar dicek. Tinggal depo aja, Pak. Ya, tinggal dicek sama Bu Erna atau Pak Raj. Oh, gitu. Ya, syaratnya gampang kok, mudah. Jika Bapak member Trend Protector, kita berikan free kok, nggak berbayar. Memang dari member Trend Protector. Iya, oke. Oke, dari saya cukup ya, ya, Pak. Trend Protector-nya masih jalan nih, Pak. Di akun Monex nih. Ya, silakan. Trend Protector-nya masih jalan di akun Monex. Ya, silakan cek ke Bu Erna atau Pak Ras biar bisa dicek. Ya, oke dari saya. Pak, baik, Pak. Teman-teman ya, saya rasa. Oke, terima kasih Pak Willy, Pak Raj. Ambil record webinarnya. Oke, thank you Pak. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Raj. Terima kasih, Erna di info lagi, Pak. Terima kasih semua ya. Thank you guys. Oke, Pak Raj. Yo. Japri saya tuh Pak Raj.